Ceritanya begini, adanya Abdullah bin Wahab berkata, Abdullah bin Iyas Al-Qatbani mengabarkan kepadaku dari Umar Maula Gifrah bahwa dia berkata, seorang laki-laki berdiri di hadapan Luqman Al-Hakim, lalu ia berkata. Jadi yang berkata kepada Luqman Al-Hakim ini teman kecilnya, teman masih masa-masa kecil, remaja, bahkan sebelum balik bermain-main gitu, suka bermain-main. Dan itu kan kalau masih remaja itu tidak ada yang kelihatan menonjol, itu kan tidak ada. Ya sepodoai lah gitu, dolanan ya. Lek zamane awak-awak iki ya jupi rambutan tonggone, jupuk pelem tonggone gitu ya kalau zaman-zaman dulu. Yang remaja ya dia enggak kena ikop, Pak. Karena belum akil balik. Jadi belum akil balik kan maka jupuki pelem tonggone gak dosa. Sing dosa sing gegeri, sing duwe jegere belum sampai loro ati. Jadi anak-anak itu enggak apa-apa, biarkan aja. Dan dia sedang menikmati bukan mumayyiz, bukan tamyiz ya, bukan dibebani oleh masalah. Jadi kalau kita di dalam rumah itu masih ada anak belum akil balik, berbahagialah Bapak Ibu bahwa jenengan diamanati oleh pribadi-pribadi ahlul jannah mereka. Karena dia tidak dosa apapun. Hanya kan kita kadang menuntut anak yang masih belum balik itu soleh seperti bapaknya, yang rajin sholat, gitu, yang rajin ini, atau ibunya. Gitu. Sehingga ketika tidak lambat dalam sholat, misalnya dipukuli sampai kemudian terluka hatinya. Saya perlu mengingatkan kembali ya, walaupun sempat saya sampaikan, peristiwa seorang anak kandung, anak tunggal yang membunuh ayah, ibu, dan neneknya di Jakarta itu, ya kan mendengar Ibu ya. Itu sebabnya dia anak mama, dia anak yang tidak menunjukkan misalnya ikut geng sepeda motor, itu enggak. Dia remaja yang turut dan pintar di kelas. Hanya orang tuanya ini tidak puas terus. Kamu masih ranking 3, belum ranking 2 atau ranking 1. Jadi dipaksa sehingga dari hari-harinya itu disuruh belajar, dari satu belajar ke tempat belajarnya, dari sekolah kemudian dileskan gitu. Jadi dia merasa cemburu gitu loh. Dan menikmati remaja-remaja yang menikmati masa-masa remajanya itu. Sehingga karena pressure yang terus-menerus itu, wes aku lo kurang ngopo gitu. Sudah banyak yang sudah saya ini termasuk the best of 5 di kelas, di sekolah bahkan. Saya kurang aja. Jadi muara dia lalu dibunuh karena cerewetnya si orang tua ini atas tuntutan anak yang di luar kemampuan. Lalu kalau sudah begitu, siapa yang harus menanggung semua persoalan ini? Jadi ukuran baik bagi orang tuanya itu adalah prestasi belajar sehingga dia punya juara. Padahal ukuran baik bagi Allah tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Banyak kisah-kisah itu. Nah, ini ceritanya kembali kepada ini. Jadi satu saat kan berpisah ini si temannya Luqmanul Hakim itu ketemu dengan Luqman, kok luar biasa Luqman ini sekarang. Dia mengatakan, engkau Luqman, gitu. Jadi jambal istilahnya, artinya bukan jambal elek ini, tapi karena kedekatan. Biasa lek wong cedak kan terus nyeluk jenenge, bahkan diceluk bapake. Saya ini Durin gitu, bapak saya Durin. Itu dari saking akrabnya. Tapi itu kalau didefinisikan sebagai ukuran anak ini berakhlak atau tidak, nyebut anak itu jadi jelek. Jadi jelek. Makanya definisi tentang baik dan buruk itu sangatlah luas. Kalau di Surabaya bahkan, di Surabaya ini senang itu meso. Bok nih aja kamu saya wis soge. Itu senang, tapi dilakno gitu. Padahal itu enggak. Nah, kayak gitulah. Jadi teman Luqmanul Hakim itu gitu sampai dia mengatakan dia karena ini bahasa ilmu ya, bahasa hikmah. Engkau Luqman, budak Bani Al-Has. Luqman menjawab, iya aku Luqman temanmu yang aku pernah menjadi budak itu.
Dia percaya engkau penggembala kambing itu kan, yang bersama-sama saya menggembala gitu. Luqman pun menjawab iya. Dia berkata, engkau penggembala kambing? Luqman menjawab iya. Dia berkata hitam seperti itu. Luqman berkata, kehitamananku. Jadi dia sing ireng iku lagi dikai lakokan biasa. Saya itu dikai apa macam-macam lah teman-teman itu dikasih lakop-lakop itu. Seperti itu teman-teman kita itu. Lalu kehitamanku cukup jelas kata Luqman kepada temannya. Kehitamanku cukup jelas. Lalu apa yang membuatmu takjub? Apa yang membuat kamu melihatku istimewa? Laki-laki itu berkata, manusia menggelar hamparannya untukmu. Maksudnya begitu hormat kepadamu, membuka lebar-lebar pintu untukmu, dan amat senang dengan keperkataanmu. Sehingga didatangi banyak orang nih Luqmanul Hakim itu. Hai anak saudaraku. Lalu si temannya itu mengatakan, hai anak saudaraku. Jika engkau mau mengungkapkan apa, Luqmanul Hakim mengatakan begitu ya. Hai anak saudaraku, jika engkau mau mengungkapkan apa yang aku katakan padamu hingga membuatmu dapat seperti itu. Jadi si temannya ini berkata begitu. Sudilah kiranya engkau memberitahukan kepadaku sehingga engkau mendapatkan kedudukan yang sangat mulia itu. Coba supaya barangkali aku bisa mengikutinya. Jadi perbincangan di antara ahlul jannah itu Pak, itu mesti perbincangan tentang jati diri. Aku loh kok gak koyo awakmu ya. Awakmu wis pinter, soge pisan, loman gampang nulung uang. Coba aku mbok yo diwenehi carane piye aku iso kaya awakmu. Jadi perbincangan di antara mereka itu begitu. Tidak kemudian ngrasani tonggone sing gak teko. Tonggone sing gak teko dielek-elekno pisan. Nah, menggibah itu cerita yang sebenarnya. Macam dengklang itu. Oh si dengklang itu gibah, memang dengklang dia. Tapi dia nggak senang ketika diceritai tentang dengklang itu. Itu namanya gibah. Loh kalau cerita itu tidak benar tentang yang tidak hadir, jadi perbincangan itu di antara kita lalu kemudian yang dia ceritakan itu tidak benar, itu namanya fitnah. Jadi ngerasani wong sing nggak teko iku, Pak. Kaono api ya wis. Kaono api ya. La khairu fi katsirin min najwahum kata Allah. Kaono api di dalam perbincangan di antara mereka. Nek mau bicara, bertemu, berbicaralah tentang diri yang hadir. Itu maksudnya Luqmanul Hakim, itu hikmah. Ya memang begitu. Loh ya apa lek ancen iya Pak, lha iki jenenge gibah. Tapi aku gak disenengi. Kalau mau cerita tentang orang yang tidak hadir di dalam pertemuan kita, dalam perbincangan kita, ceritanya yang baik-baik saja. Yang baik saja. Ojo cerita sing eleke sing gak teko. Sebab kita ini secara pribadi mustahil sempurna. Mustahil sempurna. Saya bahkan cerita ke anak-anak buah sepak bola itu. Kalau kamu melihat buruknya saya sebagai pelatih waktu itu, panu dan bokong itu bisa ketemu. Padahal ditutupi. Kalau mau nyelek juban orang gitu ya, kalau kita mau menelisik jeleknya orang mesti ketemu. Dan itu nggak pernah selesai. Maka kalau kita ingin meninggi menjadi orang-orang yang ahlul jannah, maka jangan sibuk dengan aib orang lain. Dan jangan cerita tentang orang yang tidak ada di dalam pertemuan kita. Lolos gimana? Falyakul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik atau kamu diam. Diam lek gak iso. Nah, kalau kemudian kita hadir dalam satu majelis yang kemudian dia gibah dan memfitnah, ya beri hadirlah kita sebagai orang yang membenarkan perbincangan itu. Bukan malah setuju dengan perbincangan itu. Dan kita masih. Dan itu Pak diancam oleh Allah sampai seperti orang makan bangkai saudaranya sendiri. Jadi orang mati dagingnya itu kita makan, tega enggak kita? Jijik enggak? Itu anunya Pak. Apa? Efek daripada
eh, ngobrol itu. Maka dari itu kita harus yang mengambil pelajaran ini. Ya, jadi bagaimana laki-laki itu berkata, manusia menggelar hamparan untukmu, membuka lebar-lebar pintu untukmu, dan amat senang dengan perkataanmu. Dan hai anak saudaraku, jika engkau mau mengungkapkan apa yang aku katakan padamu hingga membuatmu dapat seperti ini, critakno nang awakku sehingga aku bisa niru awakmu. Hal yang tertinggal olehku bisa aku raih dari apa yang kamu lakukan sehingga kamu sedemikian rupa mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, indah ini persahabatan kalau sudah seperti itu. Lalu Luqman Al-Hakim berkata, aku tahan pandanganku. Aku tahan pandangan. Kalau laki-laki ya gak ojo mentelengi cewek sing ayu. Apa meneh iku bojone tanggane. Nah, kalau kita enggak lagi sekarang, apalagi di perumahan ya, tidak lalu lintas pergerakan manusia itu kurang. Tapi di jenenge wong ayu dek, HP itu orang ganteng di HP itu masya Allah berseliweran, Mbak. Kita lihat sesuatu yang bagus, tapi begitu buka yang lain ketemu gitu. Iya, kita seperti dikepung itu. Nah, aku tahan pandanganku. Jadi dia godol basah, menahan pandang. Ini karakteristik kalau makmen itu begitu, jangan meninggal, menundukkan pandangan. Ojo, jelalatan matanya itu. Aku jaga lisanku. Jadi perang itu, Pak, terjadi itu atau carok yang ada di Madura itu terjadi karena persoalan lisannya. Apa? Salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Dan akibat tidak bisa menjaga lisan ini diancam dengan neraka. Dicampakkan ke dalam neraka. Salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia dari menjaga lisan. Aku pelihara makananku. Jadi ya ini utamanya ibu-ibu. Sebetulnya pengajian hari ini Bu ya terjadi karena permintaan ibu-ibu. Bapak-bapak sepuh sering gitu. Tapi gak apa-apa. Tapi ibu-ibu ini ya mungkin masih sibuk dalam suasana meraih surga yang lain ya. Mudah-mudahan. Kita husnudzon saja. Iya, dia sibuk dengan urusan surga yang lain. Tapi lek membenci pengajian, Joko iku. Oh, aku wis melu ngene, aku nek dibanding-banding nang pengajian iki. Enak ndek kono gak enak. Sopo iku dano? Wah, wis sombong iku, enggak boleh seperti itu. Tapi mudah-mudahan ketidakhadiran ibu-ibu itu karena loh. Gangguan. Nah, sinyalnya terganggu. Ya, aku pelihara makananku. Ibu-ibu, bapak-bapak ini benar, ini serius banget. Saya barusan baca di kitab yang lain itu. Di antara sebab angele awak itu terbuka kepada hidayah. Di antara sebab hati itu menutup dari kebenaran, itu karena makanan yang haram masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau kita angel ya aku sholat kok gak dibuka sampai Gusti Allah kelewat terus. Kok sholat ini jadi telat terus gitu. Hati-hati. Bisa jadi salah satu sebabnya adalah karena makanan haram masuk ke dalam diri kita. Itu semua harus mulai diteliti. Sumber pendapatan dari kita itu dari mana? Jangan sampai pendapatan yang haram itu masuk ke dalam diri kita sehingga kita hati itu keras, Pak. Sulit menerima kebenaran itu. Bahkan hadir di pengajian itu saya muncul sombong, sama sih ngomong itu. Udah Allah dah. Jadi gitu yang muncul itu kesombongan lalu, ngeremehkan kan, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu hati-hati boleh jadi sebab
hati yang keras tidak menerima kebenaran itu, gak gampang menerima nasihat, itu karena makanan yang haram. Ada seorang anak kecil ini Bu, anak kecil bermain terompah gitu. Yang jenenge anak kecil kan nyoba-nyoba gitu Bu ya. Kan gitu Bu ya. Nyoba-nyoba nih. Terus si Hasan Al-Basri itu ulama madhab, ulama mutabar, ulama yang sangat terkenal di zaman tabi'in. Sangat terkenal kealimannya, kesolehannya. Terus si Hasan Al-Basri ini menasihati si anak kecil, udah hati-hati dengan terompahmu. Hati-hati dengan terompahmu. Terus si anak kecil itu, ya Syekh, dia tahu, karena dia juga hadir dalam pengajian. Ya Syekh, kalau saya hanya tergelincir oleh terompahku dan saya terjatuh di bumi. Tapi kalau engkau tergelincir oleh lisanmu, apa yang kamu sampaikan itu salah, kamu tergelincir nanti di dia. Langsung nangis Pak Hasan Al-Basri yang punya ilmu, keutamaan yang luar biasa, kata-katanya didengar, suka diundang di pengajian-pengajian itu. Langsung menangis atas nasihat daripada anak kecil. Anak kecil ini belum balik. Dia mengatakan itu. Anak kecil ini seandainya pun bersalah, tidak didosa oleh Allah. Anak kecil ini kalau hari ini wafat, dia pasti masuk surga. Tapi Hasan Al-Basri dengan ilmunya, dengan keutamaan dan ulu-ulu orang lain, itu belum tentu mendapatkan jaminan surga. Dan dia menangis. Terima kasih ya walad. Wah, terima kasih ya cucuku, anakku. Sambil menangis. Nasihatmu benar. Jadi ini Pak, Masya Allah. Aku pelihara makananku, yang aku jaga kemaluanku. Tidak berzina. Dia faradnya, kemaluannya ditempatkan di tempat yang baik. Gitu Pak. Ini hati-hati. Dan aku berkata dengan jujur. Nah, dia berkata jujur. Jadi tidak ada dusta di dalam dirinya itu. Tidak berani dusta. Walaupun pahit kadang. Jujur itu kadang pahit. Tapi ketika dia biasa menjaga kejujuran itu, maka dia akan menjadi orang yang shadiqun, orang yang jujur. Sehingga dia dikatakan sebagai orang yang jujur. Allah sendiri yang memberikan lakop itu, shadiqun. Nah, kalau orang yang biasa dusta, itu alamat salasun, ayatul munafikun. 3 tanda orang munafik yang diancam oleh Allah fi darkil asfali minan nar, di intip-intipnya neraka itu. Yaitu diantaranya kadibun itu. Dia berdusta. Kalau dusta yang terus-menerus, maka kemudian menjadi karakter sebagai pendusta dan dia dilakop oleh Allah sebagai pendusta. Naudzubillah min dzalik. Saya secara pribadi itu mencoba untuk jujur, dan itu wangel, apalagi itu berkaitan dengan soal status Mas, berkaitan dengan soal kedudukan misalnya, itu wangel lah Mas, apa jujur itu wangel banget ya Mas, mesti ngrasano ya, sing sik dinas-dinas apa meneh nyekel duwite wong sak Bondowoso. Sulit. Jujur itu tidak gampang. Tapi memang orang yang menjalani kejujuran, dia akan memperoleh apa yang dinamakan ketenangan jiwa. Kebahagiaan. Nah, jadi salah satu kuncinya jujur, Bu. Terus, aku tunaikan janjiku. Nah, janji harus ditunaikan. Ini ayat kedua dari tanda munafik itu. Tanda munafik itu memenuhi tanda orang munafik itu suka lecek. Janji sekedar janji palsu. Nah, itu jadi lagu itu. Nah, siapapun kita hendaknya ketika sudah berjanji dipenuhi janji. Itu orang-orang ahlul jannah itu, Bu. Ada seorang yang enggak ada duit, duit kebutuhan. Dia harus menyeberang ke seberang laut untuk
pinjam kepada saudaranya di seberang laut itu. Pinjam. Ya tak sele neng aku gak akeh. Ya, kamu janji kapan mau membalikan, karena di bulan ini saya butuhkan uang itu. Ini kisah nyata, Bu. Kisah tadi dan kisah Alul Jannah. Ya nanti di bulan ini. Sudah ditentukan janjinya, pulang dia membawa pinjaman. Sampai waktu mengembalikan, waktu itu sudah ditetapkan sedemikian rupa, terjadi badai. Terjadi badai, dia tidak bisa menyeberang untuk memenuhi, mengembalikan pinjamannya itu. Sampai kemudian dia mengatakan begitu, ya Allah, saya harus memenuhi janji saya. Saya berhutang kepada saudaraku, tapi terhalang oleh badai yang ini datangnya darimu. Maka saya masukkan uang ini ke dalam bambu, dan saya bertawakal kepadamu, dan saya menitipkan uang ini kepadamu untuk memenuhi janjiku kepada saudaraku. Yang di seberang sana ngunduh-ngunduh, tiba-tiba kok ada bambu yang kemudian uang yang ada di dalam mobil, di dalam bambu itu sejumlah uang yang terpinjamkan. Nah, karena badai itu dia nggak bisa ke sini. Tapi uangnya nyampe, gitu loh. Ini orang-orang yang bertawakal itu tidak pakai logika, tidak fono aja dibalik duitnya di. Nah, si orang ini setelah reda itu merasa was-was juga, duit gak nyampe. Padahal aku janji. Ya, ketika ada waktu dia nyebrang, ditemuilah saudaranya. Loh, ngapain kamu sini? Saya hendak memenuhi hutangku. Loh, saya itu dapat uang di dalam bambu, sejumlah uang itu. Iya, aku duitku sih tadi. Jadi Masya Allah, Ahlul Jannah itu memenuhi janji itu sungguh-sungguh. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita? Ini yang dilakukan Luqmanul Hakim itu, Pak. Ya Allah, memang ini menungso gitu loh, bukan Nabi dan Rasul yang dijaga. Aku hormati tamuku. Ya, nah ini soal jiwa juga, soal hati itu. Kok mari-mari namu tok ae. Atau tamu itu gak mari-mari ono ae gitu, walaupun orang lain. Ada yang gerundel nggawe kopi. Nah ini, jadi bagaimana aku hormati tamuku. Kalau Nabi Ibrahim itu, dia setiap ada tamu pasti menjamu dengan masakan terbaik. Bahkan dia punya sapi gitu, anak sapi ya. Tidak segera disembelih karena belum ada tamu juga. Begitu ada tamu, disembelih lalu dimasakkan. Jadi Nabi Ibrahim itu salah satu keistimewaan yang lain adalah menghormati tamu. Dan setiap tamu yang ada pasti mendapatkan kepuasan. Sampai caranya begitu, ono tamu di beleno sapi, di beleno dos gitu. Dia masak, bahkan kalau masak terus kemudian enggak ada tamu juga itu. Kita ini enggak dimakan. Sampai begitu itu Nabi Ibrahim. Jadi ya sementara kita kan diajarkan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersalawat atas Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, dan itu disebut-sebut. Kita nggak ngerti istimewanya Nabi Ibrahim itu. Yang paling terkenal kan menyembelih anaknya itu. Padahal begitu, dia suka menerima tamu. Nah, Luqmanul Hakim begitu. Luqmanul Hakim ini kan hidup setelah Nabi Ibrahim. Aku perhatikan tetanggaku. Nah, tonggone iku rasa rumangsa nyaman. Aku lho enak mek tonggone iku. Nggih, Pak. Terus pundi, Pak? Nyaman gak mek tonggone ngono? Dia merasa terancam dan gak enak mek tonggone, turu gak nate enak, malu nyetel musik jedal-jedul. Kadek lagune lagu sing membuat kita terpaling dulu. More-more tayo.
Wonten sing muni tok 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 nek tembok tanggane. Nah, hati-hati. Ada juga seorang tabi'in itu yang hidupnya itu apa? Kayak apartemen gitu loh. Dia hidup di bawah, di lantai. Atasnya ada orang agama lain. Nasrani maksudnya. Itu nggak tahu WC-nya itu netes ke tempat dia. Dan itu dia diam, saya nggak pernah apa namanya protes, dibiarkan. Satu saat si Syekh ini sakit yang kemudian dijenguk oleh tetangga yang di atas itu. Kamu didatanginya bahwa jedingnya itu netes ke dia. Ini berapa lama? Seperti itu. Oh ya sejak kamu nempati rumahmu. Bertahun-tahun, puluhan tahun, iya. Kenapa kamu tidak mengeluh kepada aku untuk aku perbaiki? Enggak, karena aku menjaga supaya kamu tidak kecewa. Karena alasan itu, Bu, si tetangga yang non-muslim itu kemudian bersahabat. Masuk Islam. Jadi istimewa banget menghormati tetangga itu. Makanya kemuliaan seseorang itu karena menghormati tamu. Kemuliaan seseorang itu karena menghormati tetangga. Nah, kita harus Pak, bertanya-tanya, tanggoku itu rasa nyaman enggak namun? Merasa betul-betul merasa menikmati enggak dengan? Harus begitu, bertanya-tanya. Lah enggak, wah ini alamat itu. Jangan-jangan kita menjadi ahli neraka oleh sebab ketidaktahuan kita bahwa tetangga kita merasa terancam. Dan aku tinggalkan apa yang tidak penting bagiku. Meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, karakteristik orang mukmin adalah orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud penting dan apa yang tidak penting? Apapun saja dalam seluruh tarikan dan hembusan nafas kita yang tidak mendatangkan ridho Allah, itu tidak penting. Apapun yang menjadikan sebab Allah senang kepada kita, itulah yang penting. Gitu. Nah, ini kita ngerti gitu loh. Itu dauk kita. Apa? Dauk itu perasaan yang paling sensitif di dalam diri kita itu menguat, oh ini gak penting ini. Aku terhalang dari zikir kepada Allah. Aku ngapunten ya. Ngingu manuk berkicau. Nah itu menyebabkan sebab kemudian dicinta kepada Allah. Api itu. Kayak Pak Bambang nanti Pak Bambang. Ngingu manuk perenjak ya. Benar nih. Jadi saya ini ceritanya. Kok ada agak jauh itu ada burung bunyi yang sangat indah gitu loh. Saya datang di bawah pohon gitu. Terus saya apa jenenge? Yang saya nyambung nang Gusti Allah gitu, saya innahu min Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim gitu. Saya baca ya, tak gini-gini kan itu mendekat tapi enggak mau dipegang. Itu laki perempuan mungkin ya kan, dua gitu dan saling bersaut-sautan berkicau-kicau. Masya Allah, saya jadi, ya Allah betapa indahnya nanti di surganya Allah. Saya terus terang sampai menangis. Karena uang dikatakan cek berninya, kalau urusan burung aja menangis gitu. Ini saya ceritakan karena di hadapan jenengan yang pengen surganya Allah. Jadi gitu, Bu. Sampai urusan berambang ngiris yang membuat kita menetes air mata itu, menetes teman itu. Ya Allah, sebab ini jantung itu loh menjadi sehat. Barang sing ngene iki lho, mung ngene iki lho jantung jadi bawang putih mbak Bang. Oh, kalau kemudian itu menjadi sebab kita ingat kepada Allah, maka ngiris berambang itu menjadi sangat terhormat. Kita sholat datang ke sini, sholat ini, Allah Akbar, sholat lalu. Gak enak rek, aku kan pejabat. Saya punya duit banyak, berkedudukan tinggi. Ketua komunitas, terus gak sholat, terus iya. Nah yang begini ini tidak ada nilainya di hadapan Allah.
Karena pamrih itu. Kalau di dalam masjid wah pilih sholat sunnah di rumah kayak ingat sisit. Ingat sisit akela. Hati-hati. Jadi semua persoalan itu sebetulnya dari hati kita. Aku rene, aku ngomong, jenengan mendengarkan itu untuk apa ini? Loh, kalau kita kalau semua ini tidak menyebabkan kita dekat kepada Allah enggak wis. Hati-hati. Jadi jangan tertipu kita. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpakaian kusuk masai, rambutnya gimbal, kulitnya hitam. Nek ngomong gak dirungokno, mambu apek. Tapi nek ndonga nang Gusti Allah mustajab. Dikabul oleh Allah. Sampai gitu Rasulullah SAW. Jadi kita jangan melihat penampilan, tapi yang dur fikulubiku. Lihatlah apa yang ada di dalam hati. Maka supaya kita tertolong menjadi manusia-manusia yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan terima dikabul kebaikan-kebaikan kita, banyak-banyaklah berbuat baik ketika sendirian. Nah, dhewean aku kudu apik polis. Aku kudu nangis nang Gusti Allah nangis. Dan banyak-banyak sembunyi gitu. Gak ada yang tahu. Saya kira ini supaya bapak-bapak bisa ngopi juga. Enggak kan ya. Halal, ngopi ini halal gitu. Dan itu mesti ditunggu-tunggu sama kita. Pak Edi gak ngopi boleh sungkan aja nang awal. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa walatina wa zawjatina minan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai rekam ini. Nanti sempat terputus yang pertama. Bisa? Nggak ada suaranya. Terus ulangi lagi. Oh. Bisa.